Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Julita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan prenatal. Para ahli psikologi perkembangan telah membagi ada 3 tahap perkembangan prenatal, yaitu 1. Perkembangan tahap germinal. Tahap germinal atau germinal stage adalah tahap pertama, di mana di sini juga disebut sebagai tahap zigot, yaitu tahap awal permulaan manusia terjadi atau awal permulaan kejadian manusia, di mana pada tahap ini terjadi proses pembuahan, yaitu ketika sel telur pada perempuan bertemu dengan sel sperma laki-laki dan kemudian membentuk zigot. Setelah itu zigot terbentuk menjadi beberapa sel, yaitu yang dinamakan dengan blastokin. Setelah sekitar 3 hari blastokin mengandung sekitar 60 sel, kemudian blastokin ini berproses dan mengapung di dalam tuba Fallopi. Proses tahap germinal ini terjadi selama kisaran 2 minggu, dan proses ini juga disebut sebagai proses nutfah di dalam psikologi Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap embryonik atau embryonic stage. Tahap embryonik atau embryonic stage ini adalah dalam psikologi Islam disebut dengan alaqah, yaitu dimana pada saat ini zigot tersebut sudah menjadi segumpal darah yang semakin membeku. Tahap ini dimulai 2 minggu sampai 8 minggu dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Ukuran panjangnya sekitar 1 inci. Tahap embrio ini ditandai dengan perkembangan sistem syaraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio sudah dikenali sebagai manusia, karena pada umur 8 sampai 9 minggu perubahan janin semakin terlihat jelas. Kemudian 3. Tahap janin atau fetus stage. Tahap janin atau fetus stage. Pada tahap ini berkisar sekitar 9 minggu sampai lahir, yaitu dimana setelah 8 minggu kehamilan embrio berkembang menjadi sel-sel tulang dan sudah menyerupai manusia. Dan menurut psikologi Islam, janin yang dalam kandungan berumur 4 bulan mulai ditiupkan ruh di dalamnya. Dan pada bulan keempat ini juga si ibu sudah mulai merasakan gerakan janinnya. Panjang janinnya itu sekitar 4,5 inci. Riset baru menunjukkan bahwa pada saat ini juga si bayi sudah bisa mendengarkan suara-suara dari luar perut si ibu. Kemudian kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi masa prenatal. Yang pertama ada faktor genetis. Faktor genetis ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat-sifat fisik, di mana sifat-sifat fisik seseorang rupanya itu dapat diturunkan secara genetis. Misalnya ada kemiripan wajah, kemiripan tangan, kemiripan kaki, dan sebagainya yang diturunkan oleh orang tua kepada sang anak. Dan kemudian yang kedua ada intelijensi atau kecerdasan. Nah, kecerdasan yang dimiliki orang tua akan dapat diturunkan kepada si anak, karena walaupun si anak diasuh oleh orang asuh atau orang tua asuh, tetapi kecerdasan dari orang tua kandung ini juga bisa diturunkan kepada si anak tersebut. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognitif maupun afektif yang membantu pada pola perilaku individu dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, kepribadian ini juga dapat diturunkan oleh orang tua kepada sang anak. Dan kemudian sifat-sifat emosional seperti perasaan takut, kemauan, dan temperamen yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan dengan hereditas. Nah, rupanya sifat-sifat emosional itu seperti perasaan takut itu dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, faktor-faktor selain faktor genetis, faktor yang mempengaruhi masa prenatal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan.
Baik, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan memiliki peran yang penting bagi kehidupan suatu individu. Sebagaimana yang kita ketahui, jika lingkungannya negatif, maka akan melahirkan individu yang negatif. Dan begitu juga sebaliknya. Jika lingkungannya positif, maka akan melahirkan individu yang positif. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang baik untuk menciptakan suatu individu yang baik. Yang ketiga, interaksionalisme antara genetis dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan yang genetis ini memiliki peran yang sangat penting terhadap pembentukan suatu individu. Nah, oleh karena itu, di dalam pembentukan individu, kita tidak bisa hanya mengandalkan genetis saja sebagai pembentuknya, tetapi kita harus melibatkan lingkungan juga. Oleh karena itu, sangat penting adanya kolaborasi antara genetis dan lingkungan untuk menghasilkan suatu individu yang benar-benar bermutu bagi kehidupan bermasyarakat, sosial maupun sesama. Oleh karena itu, jika hanya kita mengandalkan genetis saja, maka hal tersebut akan berdampak tidak baik bagi individu, karena lingkungan juga sangat berperan penting bagi kehidupan, bagi pembentuk kehidupannya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran kami terima. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.